Selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hieronymus Sugi, Provincial Manager Inovasi untuk NTT. Sore hari ini kita akan melakukan wawancara dengan seorang ibu guru. Beliau adalah juga sebagai fasilitator daerah dukungan inovasi, dan terakhir ini beliau juga terlibat sebagai guru penggerak. Untuk selanjutnya, mari kita berkenalan dengan yang bersangkutan. Selamat sore Ibu Tere. Selamat sore Pak Hiro. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, terima kasih. Ibu Tere mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang latar belakang Ibu Tere, apa yang hari-hari Ibu Tere kerjakan, juga terkait dengan keterlibatan bersama inovasi, keterlibatan bersama guru penggerak, dan juga bagaimana karya-karya apa yang sudah Ibu Tere hasilkan. Silakan. Nama saya Teresia Sri Rahayu. Saya mengajar di kelas 4 SDN Wahibur. Sekolah ini terletak di Desa Umbu Mamijuk, Kabupaten Sumba Tengah. Sekolah kami memiliki 263 siswa yang terbagi ke dalam 12 rombel. Saat ini jumlah tenaga pengajar 18 orang dan 3 orang sebagai tenaga kependidikan. Mayoritas siswa di sekolah kami berasal dari Desa Umbu Mamijuk, di mana latar belakang pekerjaan orang tuanya sebagian besar bekerja di ladang, kemudian kebun, dan sawah. Tetapi ada juga beberapa di antaranya yang bekerja sebagai pegawai kantor. Kemudian selain itu dalam berkomunikasi sehari-hari, mereka biasanya menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Manggena. Pada tahun 2020, saya terlibat dalam program guru penggerak, di mana saya mengikuti beberapa tahap seleksi untuk sampai dinyatakan saya lolos dalam tahapan tersebut. Untuk tahap pertama saat itu saya mendaftar di bagian administrasinya, kemudian setelah dinyatakan lolos tahap pertama, saya melakukan wawancara bersama dengan para asesor dan juga mengisi esai. Dan puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk lolos sebagai pendamping. Kemudian sejak itu diberikan sejumlah pembekalan terkait bagaimana cara untuk meningkatkan kapasitas para calon guru penggerak. Nah, kemudian terkait dengan inovasi sendiri, sejak tahun 2021 ini, saya dipercaya sebagai seorang Fasda. Kemudian saya mendampingi salah satu sekolah terkait dengan penerapan kurikulum khusus. Di dalamnya kami berusaha untuk memanfaatkan modul-modul literasi dan numerasi, baik itu untuk orang tua, siswa, maupun guru. Selain itu, kami juga mengembangkan berbagai jenis asesmen. Kemudian, kami juga menyusun berbagai perangkat pembelajaran untuk kurikulum khusus. Tapi selain itu, saya juga secara aktif mengembangkan potensi dan juga kompetensi yang saya miliki, terutama untuk passion saya, yaitu menulis. Oh, ya, saya senang menulis, Pak Hiro. Oh, ya. Kira-kira berapa buku yang sudah Ibu hasilkan? Ya, untuk sampai saat ini buku solo itu ada 4. Salah satu judulnya yang menarik bagi saya, Pak Hiro, itu Belajar Semudah Klik. Wah, ini mantap sekali ya kalau kita pakai pada saat masa pandemi ini kan? Iya, betul Pak Hiro. Menarik sekali Bu Tere, ternyata banyak tahapan juga yang dilalui sebagai guru penggerak ya? Iya, betul. Kira-kira peran apa yang dilakukan oleh Ibu Tere sebagai guru penggerak? Ada banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti program guru penggerak. Di antaranya, saya lebih memahami terkait dengan pembelajaran yang saat ini harus berpusat kepada siswa. Selain itu, ada sejumlah langkah-langkah, kiat-kiat terkait dengan bagaimana kita mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Dan yang lebih penting, Pak Hiro, ada kiat-kiat terkait dengan bagaimana ketika kita ingin memberikan pembelajaran bermakna kepada siswa. Contoh kecilnya adalah dengan pemanfaatan TIK. Nah, selama ini banyak guru yang merasa belum mampu untuk menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Padahal itu sangat berguna bagi siswa. Dan ketika saya menerapkan itu, teman-teman di sekolah saya juga berusaha untuk mengikutinya. Nah, terlebih saya juga mengimbaskan lagi kepada teman-teman guru-guru yang berasal dari luar sekolah maupun dari luar daerah. Nah, apalagi sejak tahun 2020 kemarin, ketika pandemi akhirnya memaksa kami untuk belajar dari rumah, saya mencoba berpikir langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa menggerakkan teman-teman guru-guru ini walaupun belajar dari rumah tetapi tetap dapat memberikan pemenuhan kebutuhan belajar bagi siswa. Akhirnya saya menginisiasi sebuah forum yang disebut dengan KKG Online Sumba Tengah. Nah, di situ kami belajar bersama banyak hal,
terkait bagaimana situasi pembelajaran saat ini di masa pandemi, kebutuhan-kebutuhan siswa akan pembelajaran, bahkan sampai penyusunan LKS yang mungkin akan menjadi dukungan belajar selama masa pandemi. Luar biasa sekali. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa memberikan bantuan atau dukungan kepada sekolah lain atau juga ke luar daerah. Iya, Kira-kira betul. daerah lain itu, daerah mana saja yang terlibat dalam KKG online yang Ibu Tere jalankan? Iya, sebetulnya KKG Online Sumba Tengah itu khusus untuk guru-guru di Sumba Tengah. Oh, oke. Kenapa? Karena memang ya kebutuhan guru-guru di Sumba Tengah itu masih sangat banyak Oke. terkait dengan informasi terkini masalah pendidikan. Oke, Akan oke. tetapi ketika akhirnya saya mencoba untuk membuka akses lagi bagi teman-teman daerah lain, ternyata dari daerah Manggarai Timur, kemudian dari Kupang, dan bahkan kabupaten lain bukan hanya di NTT juga ingin ikut bergabung. Wah, luar Bahkan biasa. ada daerah lain yang mencoba untuk membuat replikasi dari KKG Online Sumba Luar Tengah. biasa. Apakah kita harus membayar untuk ikut KKG online itu? Ya, tentu saja semuanya gratis, Pak Hiro. Oh, Yang penting guru-guru mempunyai niat, mempunyai motivasi untuk belajar, maka kita bisa belajar bersama melalui forum KKG Online ini. luar biasa, luar biasa. Ibu Tere, mungkin Ibu Tere bisa menceritakan kepada kami tentang apa yang Ibu Tere pahami tentang kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe ini disebut juga kurikulum paradigma baru. Di dalamnya terdapat capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Sifat dari kurikulum ini sendiri itu sudah lebih disederhanakan dan juga lebih fleksibel, sehingga selaras dengan semangat mereka belajar. Baik Ibu Tere, kira-kira apa yang membedakan kurikulum prototipe ini dengan kurikulum sebelumnya? K13 katakan. Untuk perbedaan antara kurikulum prototipe dan juga K13 terutama terletak pada tidak adanya lagi istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jika selama ini dalam pengembangan kurikulum K13 itu, guru-guru membuat perangkat pembelajaran berdasarkan pada sejumlah KD yang telah ditetapkan, akan tetapi di kurikulum prototipe ini tidak ada lagi. Kemudian yang ada seperti yang tadi saya sampaikan, ada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, sehingga semuanya bermuara ke sana. Selain itu ada istilah fase belajar. Fase belajar untuk jenjang SD itu berbeda-beda. Nah, perbedaannya fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, sedangkan fase C itu untuk kelas 5 dan 6. Selain ada fase pembelajaran juga ada integrasi dengan profil pelajar Pancasila. Disinilah letak-letak perbedaan antara kurikulum prototipe dengan K13. Oke, terus kira-kira apa yang diharapkan dari sekolah penggerak ini? Sebetulnya ketika implementasi kurikulum prototipe ini di sekolah penggerak, harapan besar dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah bahwa sekolah penggerak betul-betul akan menjadi motor bagi sekolah lain karena mereka punya kewajiban untuk mengimbaskan program terkait dengan kurikulum prototipe ini. Misalnya terkait dengan digitalisasi sekolahnya, bagaimana penyusunan perangkat ajar dengan menggunakan tadi capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya. Kemudian bagaimana ketika mereka itu bisa mensupport sekolah lain terkait dengan contoh-contoh dokumen atau mungkin contoh pembelajaran praktik baik yang sudah selaras dengan kurikulum prototipe ini. Seperti itu Pak Hiro. Wah, terima kasih. Untuk penerapan kurikulum prototipe, sekolah penggerak diharapkan mampu mengkontekstualisasikan kurikulum prototipe dengan kebutuhan belajar siswa. Guru penggerak juga diharapkan mampu mengembangkan alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk konteks itu, kita di Sumba Tengah ini, apakah itu pekerjaan yang mudah bagi guru-guru kita? Atau itu menjadi tantangan tersendiri untuk guru-guru kita dalam menerapkan kurikulum prototipe? Kira-kira kalau memang ada tantangan, apa sebetulnya dukungan yang diperlukan? Sebenarnya hal itu merupakan tantangan Pak Hiro. Oke. Tantangan khususnya untuk kita konteks di Sumba Tengah. Karena kalau mau flashback beberapa waktu lalu ketika saya terlibat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana akhirnya saya diberikan sejumlah kesempatan untuk bisa memahami dan bahkan sampai membuat dan menyusun dari kurikulum ini sendiri, itu membutuhkan waktu yang agak banyak. Dan prosesnya, tahapan-tahapan juga tidak mudah, karena yang pertama kita harus keluar dulu dari esensi kurikulumnya.
Bagaimana dari K13 itu ternyata berbeda sekali dengan kurikulum prototipe ini. Yang tadi saya sebutkan di awal ada capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, bahkan modul-modul ajarnya. Nah, itu kita harus paham dulu. Setelah itu dari 2020 akhirnya kami baru bisa berhasil sampai tahap finalisasi itu di 2021. Nah, jadi terkait dengan tantangan di Sumba Tengah ini terkait waktu juga, karena memang tahapan-tahapan itu harus dilewati. Mulai dari kita sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihannya bagi guru, dan itu tidak mudah ya dilakukan di Sumba Tengah. Mengingat kondisi geografis Sumba Tengah ini sendiri, di mana 90 lebih sekolah itu tersebar. Bahkan banyak yang tidak bisa diakses secara langsung. Untuk dukungan-dukungan yang dibutuhkan bagi guru terutama dalam penerapan kurikulum prototipe ini adalah terkait bagaimana akhirnya para stakeholder ini dapat memberikan dukungan-dukungan berupa misalnya pelatihan, kemudian juga selain itu ada dokumen-dokumen yang bisa diberikan sebagai panduan atau contoh, misalnya bahkan modul begitu. Dan itu semua istilahnya harus berupa dalam versi cetak, Pak Hiro, kalau untuk konteks kita Sumba Tengah. Jadi online-nya belum terlalu ngefek ya? Ya, walaupun tadi ada forum KKG online, Pak Hiro, tapi mengingat kondisi geografis itu dan tidak semua guru di Sumba Tengah mempunyai akses terhadap jaringan internet. Jadi agak sulit ketika akhirnya ada program yang sedikit berbenturan, di mana kurikulum prototipe ini menekankan pada digitalisasi sekolah, sementara kondisi di lapangan ini belum siap. Seperti tadi kekurangan sarana prasarananya, kemudian juga ketidaktersediaan akses jaringan internet, maka bagaimana ketika ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi guru-guru yang ada di Sumba Tengah. Tapi saya mendengar juga ada tentang di kurikulum prototipe ini kan diberi fleksibilitas. Seberapa fleksibilitas itu diterapkan untuk konteks Sumba Tengah? Nah, itu juga Pak Hiro. Sebetulnya dengan ada fleksibilitas, guru itu diberi kesempatan sebebas-bebasnya untuk berkreasi, untuk berinovasi dalam mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan atau bahkan di kelasnya, di mana guru itu dapat menyusun materi ajar atau mungkin perangkat ajar atau modul atau apapun yang dapat nanti akhirnya digunakan untuk pembelajaran. Tapi tentunya rambu-rambunya atau panduannya cukup jelas. Jadi tantangannya bagi guru itu adalah guru-guru itu harus bisa mengembangkan sendiri perangkat ajarnya. Nah, jadi memang sangat fleksibel, Pak Hiro. Jika sebelumnya guru-guru itu terpaku pada textbook, pada materi-materi yang istilahnya buku-bukunya sudah disiapkan dari Kemdikbud atau mungkin dari percetakan dan penerbit. Nah, justru dengan ada fleksibilitas ini, guru-guru dapat menuangkan semakin banyak ide. Misalnya untuk keterampilan membaca, Pak Hiro. Ini sangat menarik ya, karena inovasi sendiri sebagai program ya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Australia itu sudah memberikan dukungan banyak terkait dengan peningkatan literasi. Jika saya sebagai FASDA ataupun sebagai guru, nah hal-hal ini nanti bisa kita tuangkan dalam penyusunan modul ajarnya. Ketika misalnya kita mulai dari pengenalan hurufnya, kemudian suku kata dan seterusnya, kita bisa mengembangkan di situ yang sebelumnya belum diakomodir oleh kurikulum. Nah, terkait dengan poin yang terakhir Ibu Tere, kira-kira Ibu kan terlibat sebagai FASDA bersama inovasi kan? Iya, betul. Nah, kira-kira keterlibatan bersama inovasi ini, kira-kira pengetahuan apa yang Ibu Tere dapatkan bersama inovasi yang kemudian Ibu Tere kontribusikan dalam pengembangan materi bahan ajar atau alur tujuan pembelajaran yang terkait dengan kurikulum prototipe ini? Ada banyak hal yang bisa saya manfaatkan dan tentunya itu berasal dari peran serta saya sebagai FASDA di inovasi ini. Misalnya ketika inovasi mengadakan pelatihan terkait dengan Big Book, kemudian juga ada program yang namanya Reading Camp. Mulai dari situ saya mencoba memahami bahwa sebetulnya untuk peningkatan literasi dan numerasi ini sangat luar biasa. Bahkan ketika misalnya saya menyusun modul ajar, nah seperti itu, modul ajarnya saya ingin kembangkan yang sesuai dengan tingkat keterampilan membaca siswa. Di inovasi saat itu sudah ada instrumen yang digunakan untuk bagaimana kita mengetahui tingkat keterampilan siswa, misalnya untuk literasinya. Setelah ada instrumen, kita mengetahui kondisi siswa dan kita bisa menyusun modul itu berdasarkan hal itu. Itu sangat luar biasa, Pak Hiro. Sampai akhirnya
saya merasa bahwa wah inilah fleksibilitas ini yang dibutuhkan oleh guru saat ini. Jadi memang betul ketika kita terlibat dan juga kita ada di dalam inovasi ini sendiri, kita akan mendapatkan banyak hal ya, selain tadi Big-book dan lain sebagainya, itu ada sejumlah pengetahuan dan pengalaman yang akhirnya bisa digunakan ketika sekarang kita mau mencoba untuk menerapkan kurikulum prototipe ini. Baik, terima kasih Ibu Tere. Demikian wawancara kita dengan Ibu Tere, seorang guru penggerak, seorang Fasda Inovasi. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Ibu Tere. Selamat sore untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.